Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi, yaitu tentang materi pendidikan Pancasila kelas 10 SMA SMK sederajat. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian D, aktualisasi Pancasila. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama diharapkan peserta didik itu dapat menjelaskan materi terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Adapun yang berikutnya, peserta didik pun diharapkan dapat menjelaskan materi tentang gagasan solutif mengenai perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Mari kita bahas materinya satu persatu. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara di dalam sila yang pertama gitu ya, di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya kita mari merefleksikan diri terlebih dahulu, apakah sudah terlaksana atau belum gitu ya, khususnya yang sudah kita laksanakan dimulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, apakah kalian telah menjalankan perintah agama, kepercayaan, dan juga menjauhi larangan agama atau kepercayaan tersebut? Yang kedua, perintah dan larangan di sini tidak hanya terkait dengan aspek ibadah atau ritual saja, melainkan juga perintah dan juga larangan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Yang ketiga, apakah kalian dapat menghormati dan dapat bekerja sama dengan kelompok agama atau kepercayaan yang berbeda? Lalu yang berikutnya, apakah kalian pula dapat membantu teman kalian yang berbeda agama, kepercayaan dalam melaksanakan ibadah secara nyaman? Yang kelima, yang terakhir adalah apakah peran yang dapat kalian berikan untuk menciptakan kerukunan antar agama atau kepercayaan? Mari merefleksikan diri kita masing-masing tentang beberapa pertanyaan tadi, yaitu sekitar ada 5 pertanyaan terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya dalam sila yang pertama. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tentunya dalam sila yang pertama, yaitu konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga mereka dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan juga seksama tanpa mengalami gangguan. Nah, ini adalah penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang harus kita garis bawahi adalah bangsa Indonesia itu memiliki kepercayaan, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga mereka dapat melaksanakan ajarannya dengan nyaman, terus juga dengan seksama tanpa mengalami gangguan dari siapapun. Nah, yang berikutnya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti biasa, mari kita merefleksikan diri terlebih dahulu dengan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kalian dapat menempatkan bahwa setiap manusia, apapun latar belakang dan identitasnya itu dalam posisi yang setara? Lalu pertanyaan yang kedua atau refleksi yang kedua, apa yang telah dan akan kalian lakukan jika salah satu dari teman atau tetangga kalian atau bahkan orang asing mengalami kesulitan? Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah kalian dapat menjalankan norma sosial budaya yang berlaku di sekitar kalian? Dan refleksi yang terakhir adalah apa kira-kira yang dapat kalian berikan jika salah satu atau kelompok manusia di negara lain mengalami kesulitan?
Nah, sementara penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini yaitu memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui, dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat manusia selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, juga hak dan kewajiban yang sama, sehingga segala tindakan yang melanggar kemanusiaan seperti perundungan atau bullying, diskriminasi, dan juga kekerasan antar sesama tidak dapat dibenarkan. Nah, sila ini secara eksplisit juga menyebutkan kata adil dan juga beradab, yang berarti bahwa perlakuan terhadap sesama manusia harus adil dan juga sesuai dengan moral-moral etis serta adab yang berlaku. Sayangnya, kehidupan berbangsa kita tidak sepenuhnya dapat menerapkan hal ini, gitu ya, masih belum optimal. Masih banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia, seperti halnya perundungan contohnya, atau bullying, juga diskriminasi, ujaran kebencian, bahkan kekerasan terhadap peserta didik dan juga terhadap guru. Nah, hal tersebut nanti kita akan menemukan beberapa gagasan-gagasan atau ide-ide bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang berikutnya yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti biasa, mari kita merefleksikan diri terlebih dahulu dengan beberapa pertanyaan. Di antaranya pertanyaan yang pertama, sebagai peserta didik, kontribusi apa yang dapat kalian lakukan? Yang kedua, untuk menjaga persatuan di tengah kemajuan bangsa itu seperti apa? Ya. Yang ketiga, apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keutuhan negara sehingga tidak terjadinya separatisme? Lalu yang berikutnya, yang keempat, apakah kalian dapat menempatkan produk dalam negeri sebagai prioritas dibanding produk dalam negeri? Yang terakhir, refleksi yang terakhir adalah apa yang dapat kalian lakukan jika salah satu dari teman kalian terlibat tawuran dan juga permusuhan? Apa yang dapat kalian lakukan untuk menciptakan ketertiban dunia? Nah, sementara itu penerapan nilai-nilai Pancasila, di antaranya Pancasila sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sila ini memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Persatuan di sini bukan bermakna terjadinya penyeragaman dari keragaman yang ada. Nah, melalui sila ini, setiap bangsa Indonesia yang beragam diminta untuk bersatu padu, kompak tanpa perpecahan untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia. Ya. Nah, itu adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, gitu ya. Khususnya sila yang ketiga terkait dengan persatuan Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi memajukan secara bersama-sama, gitu ya, bangsa dan negara Indonesia ini. Nah, yang berikutnya adalah sila yang keempat. Seperti biasa, mari kita merefleksikan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah, apakah kalian pernah memberikan usul, pemikiran, saran dalam suatu kegiatan musyawarah? Yang kedua, apa yang akan kalian lakukan jika usulan atau ide kalian tidak diterima dalam suatu kegiatan musyawarah? Yang ketiga, apa yang akan kalian lakukan jika keputusan musyawarah tidak sesuai dengan apa yang akan menjadi kehendak kalian? Yang terakhir, apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjumpai orang atau kelompok orang yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara? Sementara penerapan nilai-nilai Pancasila sila yang keempat ini dalam konteks berbangsa dan bernegara, sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme tentunya adalah dengan musyawarah. Karena itulah untuk melaksanakan kegiatan atau program bersama di masyarakat harus ditempuh dengan cara-cara musyawarah.
Lalu, prinsip musyawarah ini menyadarkan kita bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak kedudukan dan juga kewajiban yang setara, sehingga tidak boleh ada seseorang atau suatu kelompok yang merasa paling otoritatif dan merasa paling benar. Oke, yang berikutnya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada kegiatan refleksi diri dengan beberapa pertanyaan seperti biasa. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kalian agar hak dan kewajiban kalian baik sebagai peserta didik, anggota keluarga, ataupun generasi masa depan bangsa dapat dilaksanakan dengan optimal. Yang kedua, apakah kalian dapat memberikan hukuman atau sanksi yang setimpal kepada antara teman dekat kalian dengan orang yang tidak dikenal? Yang ketiga, apa yang dapat kalian lakukan untuk membantu teman kalian yang secara ekonomi lebih rendah daripada kalian? Yang terakhir, jika kalian laki-laki, apakah kalian dapat bersikap adil kepada rekan kalian yang berjenis kelamin perempuan? Sebaliknya, jika kalian perempuan, apakah kalian dapat bersikap adil terhadap rekan kalian yang berjenis kelamin laki-laki? Adapun penerapan nilai-nilai Pancasila, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah nilai universal yang harus dipraktikkan oleh setiap bangsa Indonesia. Keadilan di sini tidak hanya terkait dengan keadilan hukum. Dalam konteks kehidupan berbangsa, keadilan ini dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara baik dengan harkat, martabat, hak, dan juga kewajibannya. Oleh karena itu, merendahkan orang lain karena misalnya perbedaan status sosial, jenis kelamin, agama, dan budaya adalah bentuk dari ketidakadilan. Untuk bersikap adil harus dimulai dari cara berpikir yang adil. Sayangnya ada banyak ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Sekedar contoh nih, perempuan mendapatkan perlakuan tidak adil karena keperempuanannya. Ia tidak mendapatkan hak belajar yang setara dengan laki-laki, dipaksa menikah muda, dan masih banyak contoh lain dari ketidakadilan ini dalam kehidupan masyarakat. Yang berikutnya yaitu materi tentang gagasan solutif mengenai perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Persoalan yang sering muncul terkait sila pertama ini adalah masih maraknya kasus intoleransi dan radikalisme agama. Hal ini tidak hanya terjadi pada agama tertentu, tetapi hampir pada semua agama. Pelaku intoleransi dan radikalisme agama acap menyalahkan kelompok atau paham keagamaan di luar keyakinannya. Nah, persoalan lain di Indonesia ialah potensi konflik berbasis agama. Bangsa Indonesia yang majemuk rentan terhadap konflik berbasis agama. Sejarah mencatat konflik bernuansa agama pernah beberapa kali terjadi di Indonesia, seperti konflik Ambon dan juga konflik Poso. Nah, salah satu solusi dari persoalan tersebut ialah masyarakat harus mampu hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati satu sama lain, meski berbeda agama dan juga keyakinan. Dalam sila pertama Pancasila yang banyak terkandung makna dan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Nah, oleh karena itu, setiap pemeluk agama mestinya mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya, gagasan solutif mengenai perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pandemi COVID-19 yang pernah terjadi sejak tahun 2020 di hampir seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia, menyisakan banyak persoalan. Pandemi COVID-19 tidak hanya mengakibatkan jutaan nyawa melayang, tetapi juga menyisakan berbagai persoalan kemanusiaan lainnya. Angka pengangguran dan juga kemiskinan meningkat tajam, banyak orang yang kelaparan dan juga kesulitan mencari makan.
Nah, tidak hanya kriminalitas meningkat tajam, ketakutan dan kecemasan juga menghinggapi banyak orang. Kompleksitas persoalan pandemi COVID-19 menyulut krisis kemanusiaan, di mana masa COVID-19 persoalan kemanusiaan acap kali diabaikan. Nah, tidak sedikit manusia yang mengedepankan ego pribadi atau ego kelompoknya masing-masing dan mengabaikan nasib sesama. Banyak orang yang menghalalkan dengan berbagai cara seperti korupsi, merampok, mencuri, dan menipu demi bertahan dan memenuhi kebutuhan hidup. Lalu, kita semestinya menunjukkan empati dan juga solidaritas antar sesama. Jika ada satu orang yang sakit, orang lain merasakan yang sama. Nah, pandemi COVID-19 mestinya menumbuhkan sikap kepedulian sosial untuk saling membantu, sebab manusia pada dasarnya saling membutuhkan satu sama lainnya. Nah, dalam konteks inilah penting kiranya mengimplementasikan sila kedua Pancasila yang syarat dengan pesan dan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Adapun yang ketiga, Persatuan Indonesia gagasan solutif dalam mengatasi perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Pancasila di sila yang ketiga. Nah, menghadapi berbagai ancaman disintegrasi bangsa tersebut, setiap warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran dan juga komitmen kuat dalam menjaga persatuan bangsa. Nah, sikap dan perilaku dapat memecah belah. Persatuan harus dicegah dan juga harus dihindari. Berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian tidak boleh dibiarkan merebak karena dapat mengoyak tenun kebangsaan. Oleh karena itu, dibutuhkan etika bermedia sosial, tidak merusak tatanan sosial dan juga persatuan bangsa. Nah, sila ketiga Pancasila selain memuat nilai-nilai persatuan, juga mengajarkan nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air kepada kita dengan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu dan juga kepentingan kelompok. Nah, salah satu tantangan tentunya dalam persatuan Indonesia atau sila ketiga ini yaitu bangsa Indonesia saat ini ialah menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa. Nah, secara geopolitik ada cukup banyak tantangan dan juga ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun tantangan berasal dari luar negeri. Nah, ancaman yang berasal dari dalam adalah ancaman kelompok separatisme teroris KST Papua, merebaknya berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian. Nah, merupakan contoh lain ancaman integrasi bangsa di era kekinian. Sementara ancaman yang datang dari luar, misalnya klaim sepihak negara atas wilayah teritorial Indonesia seperti sengketa di perairan Natuna Utara, seperti itu. Sementara solusinya dibutuhkan etika bermedia sosial tadi agar tidak merusak tatanan sosial dalam persatuan bangsa. Juga harus mengajarkan atau menanamkan nilai-nilai nasionalisme supaya bisa mencegah sikap dan perilaku yang dapat memecah belah persatuan. Berikutnya yaitu gagasan solutif mengatasi perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, permasalahan pada sila keempat ini ialah tantangan demokrasi. Tantangan demokrasi dimaknai sebagai tantangan dalam melaksanakan dan juga menjalankan demokrasi secara baik dan juga secara benar. Di Indonesia, persoalan demokrasi sangat berat terutama bagi negara-negara berkembang seperti negara kita yang notabene belum memiliki kematangan dalam berdemokrasi. Salah satu contohnya nih, ancaman demokrasi yang kerap kita jumpai terutama saat hajat demokrasi ialah money politik atau politik uang. Tidak hanya itu, jual beli jabatan, korupsi, nepotisme, dan juga penyalahgunaan jabatan juga merupakan contoh lain dari ancaman demokrasi. Nah, tentunya dalam menyikapi berbagai ancaman dan juga tantangan dalam berdemokrasi, sudah semestinya kita kembali pada Pancasila, yaitu dengan cara mengamalkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana terkandung dalam sila keempat Pancasila ini.
Nah, nilai-nilai demokrasi yang dimaksud ialah demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah, mufakat, kearifan, dan juga gotong royong, yaitu gagasan solutif mengatasi perilaku Pancasila yang bertentangan dengan Pancasila. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, permasalahan sila kelima antara lain berupa tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam konteks ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Salah satu aspek yang penting ialah aspek ekonomi, sebagaimana diketahui bersama bahwa masih terjadi banyak ketimpangan, kesenjangan, ketidakadilan ekonomi di Indonesia. Salah satu cara menanggulanginya ialah dengan mengintensifkan pemberdayaan masyarakat secara sistematis dan juga secara terencana. Hal ini menjadi penting mengingat keterbatasan ekonomi seolah menjadi lingkaran setan yang tidak berujung. Tanpa adanya campur tangan pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat, maka kehidupan ekonomi masyarakat yang kurang berdaya akan selalu tertinggal dibandingkan dengan masyarakat pemilik modal. Akibatnya, kesenjangan akan terus semakin mengangga. Dalam konteks inilah diperlukan komitmen dan juga sinergi bersama baik dari pemerintah maupun seluruh rakyat Indonesia untuk mengimplementasikan dan mengampanyekan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.